ke arah lurus juga bisa, itu nanti tembusnya ke sama-sama ke Benakan Minyak. Cuman kalau saya merekomendasikan teman-teman yang pakai mobil pribadi itu lewat jalur sini saja ya teman-teman, lewat Suban. Oke teman-teman, kita udah sampai di Simpang Madu ini. Untuk perjalanan selanjutnya atau motovlog selanjutnya saksikan aja nanti di video berikutnya part 2 ya teman-teman. Ini kita udahin dulu sampai sini. Oh ya, satu lagi ada persimpangan lagi, tetap ambil yang kiri ya teman-teman. Itu saja, nanti kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Oke teman-teman, ini video lanjutan dari perjalanan kita yang kemarin ya teman-teman. Kalau di part 1 itu kemarin kita perjalanan dari Desa Sukakarya sampai ke Simpang Madu. Kita ini sedang mengarah ke Simpang Suban ya teman-teman. Kita mengarah ke Suban atau Desa Semangus. Qadarullah di sepanjang titik perjalanan kita kemarin, mulai dari Simpang Cecar ya teman-teman, itu banyak sedang pemanenan atau penebangan kayu-kayu di hutan tanaman industri punya MHP ini ya teman-teman. Yang barusan ini kita lihat sepertinya kayunya juga sudah selesai diangkut, tinggal sisa-sisanya saja. Satu lagi di depan ya teman-teman, ini tempat penebangan, area lokasi penebangan. Ini alatnya, ini itu tumpukan kayu-kayu yang siap diangkut ya teman-teman. Mobil-mobil tronton logging. Ini juga daerah yang cukup luas ini untuk penebangannya ini. Mungkin setelah daerah yang sebelah kanan ini lanjut ke sebelah yang kiri ya teman-teman. Jadi nggak kaget nanti kalau teman-teman melintas pas mudik di sini keadaannya udah terang ya teman-teman, karena pohonnya ini udah ditebangin. Kalau sudah ketemu tiang-tiang listrik ini, kita ambil lurus ya teman-teman. Kalau yang ke kiri itu ke daerah Trans juga, daerah SP6 juga tembus ke Sopa ya. Kalau daerah sini malah sudah ditanamin kembali ya teman-teman, dan udah besar tuh. Nah, di depan kita sudah sampai ke ujung aspal ya teman-teman. Kalau kemarin kita di part 1 itu ujung aspal Simpang Cecar, kalau sekarang ini ke Suban ya teman-teman, atau mengarah ke Desa Semangus. Kalau yang ke kiri itu sama tembusannya ke daerah SP6 sama Sopa tadi ya teman-teman. Kita ambil yang jalan aspal. Alhamdulillah kalau sudah sampai sini udah tenang ya teman-teman. Udah, pokoknya udah aspal ini sampai Pendopo, sampai Prabu Muli insya Allah. Cuman kalau ketemu jalan-jalan rusak nanti ya adalah beberapa titik ya, tapi bukan di daerah ini ya. Nanti kita lewat daerah, rencana saya lewat ke Tanah Abang untuk sampai ke Prabu Mulinya. Ikutin terus ya teman-teman. Di daerah sini biasa disebut dengan daerah Suban ya teman-teman, Suban Pendopo, karena ini masih masuk wilayah Pali ya teman-teman. Karena ada banyak beberapa desa bernama Suban di wilayah Sumatera Selatan ya teman-teman. Ada Suban Jeriji, ada juga Suban Baru. Kalau Suban Jeriji itu sama-sama juga kawasan hutan tanaman industri ya teman-teman. Tapi kalau Suban Jeriji itu masuknya wilayah Kabupaten Muara Enim. Nah di sini teman-teman akan menjumpai dua jembatan baru ya teman-teman, baru dibangun ini. Alhamdulillah, karena selama ini itu jembatannya jembatan besi dan dulu itu sering sekali rusak. Kalau teman-teman cari di Google Map itu ketik saja Desa Semangus. Ini sudah masuk di Kabupaten Pali ya teman-teman.
Untuk sementara sinyal 4G di wilayah ini agak lemah ya teman-teman. Kita harus cari ke posisi yang agak tinggi, dataran agak tinggi untuk cari sinyal yang kuat. Setelah melewati desa Semangus ini, tujuan kita selanjutnya adalah desa Benakat Minyak. Nah, waktu tempuh untuk menuju ke desa Benakat Minyak itu dari desa Semangus ini kurang lebih ya 10 sampai 15 menit ya teman-teman. Tapi yaitu di sepanjang jalan antara desa Semangus dan Benakat Minyak itu jalannya berkelok-kelok seperti huruf S gitu. Udah sering saya saya kasih tahu, saya infokan di video-video sebelumnya. Jadi kalau kita melewati jalur ini pakai motor ataupun pakai mobil ya harus hati-hati, dan juga tips saya untuk diklakson ya tiap-tiap tikungan itu karena jalannya agak kecil, terus banyak kelok-keloknya gitu, daerah hutan juga, karena kita nggak bisa lihat kalau ada tahu-tahu ada dari arah yang berlawanan ya teman-teman. Nah, seperti tikungan ini kan benar-benar tikungan tajam ya teman-teman. Kayaknya di sini juga habis hujan ya teman-teman. Masih ada bekas air menggenang. Cerah sekali hari ini. Sinar matahari padahal baru jam berapa ini, masih pagi ya teman-teman hitungannya, tapi udah kayak tengah hari gitu sinar mataharinya. Apakah pertanda musim hujan sudah berakhir atau belum? Karena biasanya waktu puasa itu cuaca itu cerah ya teman-teman, malah panas gitu. Nah, kita sekarang udah sampai di desa Benakat Minyak ya teman-teman. Di depan ada pertigaan, itu kita ngambil yang ke sebelah kiri. Itu kalau yang ke kanan itu kembali lagi ke jalan logging ya teman-teman, ke jalan batu. Desa Benakat Minyak agak panjang ya teman-teman. Kita akan menemukan beberapa persimpangan, diantaranya yang tadi yang barusan kita lewatin. Nanti di depan ada lagi, terus terakhir itu nanti ketemu dengan jalan logging ya teman-teman. Nah, itu di depan pertigaan kedua yang akan kita temui. Di depan itu kita ambilnya yang ke kanan. Kalau yang ke kiri itu muter-muter di desa ini aja ya teman-teman, sama ke daerah lokasinya Pertamina. Sama seperti istilah wilayah Subban tadi ya teman-teman, di sini juga ada beberapa daerah yang namanya Benakat gitu, tapi yang ini namanya Benakat Minyak ya, mungkin karena di wilayah ini banyak minyaknya ya teman-teman. Di sepanjang jalan ini aja kita bisa melihat ada beberapa pumping unit ya teman-teman, ya untuk pompa minyak dari dalam perut bumi gitu. Nanti tujuan kita selanjutnya dari sini ke Simpang Pintu ya teman-teman. Tapi sebelum sampai ke sana, ke Simpang Pintu, nanti kita masih ketemu pertigaan lagi di Benakat Minyak ini ya teman-teman, yang ketemu dengan persimpangan jalan logging. Nah, ini teman-teman pertigaannya ya. Nah, yang ke kanan itu ke jalan logging ya teman-teman. Itu juga nanti ketemu di Simpang Madu tadi teman-teman, yang saya bilang tadi. Tapi jalannya di sana jalan batu ya, jalan tanah yang dikasih batu. Batunya itu agak gede-gede gitu. Jadi kalau untuk kendaraan kecil atau motor kurang nyaman lewat sana.
saya masih recommended lewat sini ya teman-teman, lewat Subban ini tadi, Penakat Minyak dan Subban. Rekomendasi masjid untuk istirahat sholat, baru masjidnya ya teman-teman. Nah, sekitar 3 menit dari masjid tadi, ini kita sampai ke simpang pintu yang di depan ini ya teman-teman. Itu nanti kita ambilnya yang lurus, kalau belok kanan itu jangan. Itu memang kalau di pelangnya itu tulisannya arah Prabu Mulih belok kanan ya teman-teman, tapi jangan karena jalannya muter dan jauh. Sudah itu jalannya jalan logging, jalannya berbatu ya teman-teman, jalan tanah berbatu. Masih rekomendasi lah sini, cepat dan jalannya bagus serta aman. Tujuan kita selanjutnya adalah Pendopo ya teman-teman. Cuman di antara simpang pintu tadi sama Pendopo kita akan melewati satu desa, ini namanya desa Sungai Baung ya teman-teman. Sekitar 15 menit dari desa Sungai Baung tadi baru kita sampai ke Pendopo. Nah, ini kita sampai di persimpangan. Kalau yang ke kiri itu tadi lewat belakang ya teman-teman, lewat Komperta Pendopo. Ini kita yang lewat kanan. Kemarin udah beberapa kali saya review lewat dalam perumahan Pertamina ya teman-teman. Ini saya ajak kembali teman-teman untuk lewat di jalan luar dari komplek Pertamina. Kalau lewat dalam Kompertas itu banyak ininya ya teman-teman, banyak polisi tidur yang gede-gede gitu di sana. Cuman kalau teman-teman mau sholat atau perlu ke kamar mandi gitu, bisa mampir di Masjid Al-Mukhlisin. Sudah saya review juga masjidnya, ada di dalam Kompertas sana ya teman-teman. Cukup nyaman sih. Selain masjid juga ada minimarket sama ATM. Tapi kalau nggak ada keperluan ya teman-teman, mau langsung jalan gitu lewat sini aja. Sama-sama ketemu di Simpang 5 ya teman-teman, itu ada di depan sana Simpang 5-nya. Nah, kita melewati Simpang 5 ini. Nah, kalau yang dari Komperta tadi sebelah kiri itu ya teman-teman, nah, yang lurus ke sana itu ke arah Talang Akar, ke arah Jirak, Sekayu. Ke kanan sana ke pasar ya teman-teman. Ini kita ambil yang ke arah sini. Kalau jam masuk kerja atau masuk sekolah di sini rame ya teman-teman. Biasanya macet karena jalannya lumayan kecil. Kayaknya udah nggak bisa dilebarkan lagi jalannya. Kalau sekarang ini sepi kelihatannya karena ini posisinya hari Minggu ya teman-teman, jadi hari libur, jalanan terasa lengang ini. Nah, kalau saya biasanya kalau naik atau cegat travel itu yang untuk pulang ke Prabu Muli, saya biasanya di sini nunggunya teman-teman. Ikonnya Kota Pendopo, Padang Golf Pertamina ya teman-teman, ada di sebelah kanan. Biasanya pas hari H Lebaran ini justru rame nih di Padang Golf ini ya teman-teman, yang di pinggir-pinggir gini. Dimanfaatkan masyarakat sekitar sini untuk tamasya gitu, sama banyak penjual pedagang keliling di sekitaran sini. Tapi nggak tahu ya sekarang karena itu sudah dipagar sama pihak Pertamina kayaknya.
juga saya ingatkan kembali sama teman-teman ini, kalau memang kemalaman sampai pendopo sini kan, di sini sudah banyak tuh penginapan atau hotel ya. Lebih baik untuk ditunda dulu sampai pagi atau siang gitu kan. Karena jalur Pralimura ini sepi ya teman-teman kalau malam. Takutnya kalau terjadi apa-apa di jalan gitu, misal kondisi jalan sedang jelek gitu, atau mobilnya ada kendala mogok gitu, susah untuk menemukan kendaraan lain yang lewat untuk dimintain tolong ya teman-teman. Gedung baru ini teman-teman di sebelah kiri tadi, ini gedung Dekranasda Kabupaten Pali ya. Kalau di sini jalannya masih agak lega ya teman-teman, dibanding dengan pusat kotanya tadi agak sempit yang mengarah ke Simpang 5. Ini kita berada di daerah Handayani. Ini juga banyak masjid yang rekomendasi untuk kita singgahi untuk istirahat sholat ya. Dan sudah banyak berdiri pusat-pusat bisnis di sini ya teman-teman. Di sebelah kanan ada hotel, mungkin bisa jadi referensi teman-teman untuk menginap ya di daerah pendopo sini. Itu yang belok ke kiri sana itu ke kantor polisi yang baru ya teman-teman, kantor Polres Kabupaten Pali. Tapi kalau jalannya itu tembusnya kemana saya juga kurang tahu, belum pernah nyoba lewat sana ya. Ini kita masih berada di daerah Handayani, Pendopo. Jalan lintas Pendopo sampai ke Simpang Blimbing ini treknya banyak yang lurus ya teman-teman, dan jalannya juga bagus, tapi tetap berhati-hati jangan sampai terlena. Itu yang belok ke kiri itu adalah kantor pemerintahan Kabupaten Pali ya teman-teman, kantor bupati. Berada di ujung ya teman-teman. Ini kita sudah sampai di batas kota Pendopo ini. Untuk ke Prabu Muli atau ke arah Palembang, ini ada beberapa jalan alternatif ya teman-teman. Kalau untuk jalur biasanya itu lewat terus ya teman-teman, lewat Simpang Blimbing. Ini saya mau ajak teman-teman lewat jalan ini, jalan alternatif via Tanah Abang. Ini yang belok ke kiri ya teman-teman. Nah kalau yang belok ke kanan itu tadi, yang ada di simpang itu tadi ada plang arah ke Prabu Muli, itu tembusnya di sini ya teman-teman. Tapi jalannya itu jauh karena muter dan jalan jelek karena jalan logging ya teman-teman. Ini saja sebenarnya jalan ini jalan beton ya teman, jalan cor, cuman karena ini kurang lebih ada 3 atau 4 kilo gini yang masih digunakan kendaraan logging untuk melintas ya teman-teman, jadi selalu rusak jalannya. Kalau dulu kendaraan logging itu lewat depan ya teman-teman, lewat Simpang Blimbing juga. Tapi kalau sekarang ini mereka sudah jalan sendiri lewat belakang ya teman-teman, langsung tembus ke PT Tel. Tapi jalurnya jalur belakang, nggak lagi lewat jalan provinsi. Yang jelek ini untuk via Tanah Abang mungkin di sini aja ya teman-teman, karena dilewatin kendaraan logging tadi. Cuman untuk di depan sampai ke Prabu Muli, di Prabu Muli itu mungkin yang jelek itu di daerah Payu Putat.
setelah jembatan Payu Putar nanti jalannya cor-corannya juga hancur kayak gini. Selebihnya insya Allah bagus ya teman-teman. Nah ini di depan teman-teman gerombolan si berat, mobil-mobil logging. Nah kayu sebanyak itu yang diangkut gimana nggak rusak jalannya, walaupun sudah dicor tebel ya teman-teman. Kalau musim kemarau ini udah pasti debunya sampai kita nggak bisa lihat depan ya teman-teman. Kalau udah ada di belakang mobil-mobil truk-truk logging gini. Jangan lama-lama terlalu dekat ya teman-teman, berbahaya. Bagusnya kita duluin. Batasnya cuma sampai sini ya teman-teman. Itu kalau mobil-mobil logging tadi dia belok ke kanan sana ke arah PT Tel, tapi lewat jalur belakang ya. Nah kalau sudah sampai sini aman teman-teman, jalannya udah nggak rusak lagi dan sudah aspal ya. Kalau dulu sebelum ada pengerasan jalan, daerah sini memang terkenal cukup rawan ya teman-teman. Termasuk tindak kejahatan gitu. Tapi insya Allah kalau sekarang sudah aman ya. Cuman kalau saya pakai motor gini kalau malam gitu, saya lewatnya lewat simpang Blimbing ya, nggak lewat sini. Lewat sini gelap sekali dan lampu motor saya juga redup. Ini baru ya teman-teman dilapisin aspal gini. Saya juga surprise ini. Sebelumnya itu cor-coran yang kayak tadi tuh ada yang banyak yang mulai pecah gitu kan. Tapi ini kayaknya udah baru ini di aspal ini. Jadi udah nyaman teman-teman. Udah enak kalau aspal mulus kayak gini. Biarpun jalannya kecil ya, memang kalau rekomendasinya untuk kendaraan-kendaraan kecil ya teman-teman, mobil-mobil kecil gitu. Sebelah kanan ini perkebunan sawit, kalau yang sebelah kirinya ini kebun karet. Dan kalau kebun karetnya ini milik masyarakat setempat kayaknya teman-teman. Kalau kebun sawitnya ini sepertinya milik PT ya. Jadi simpang tadi itu, simpang perempatan yang dari pendopo tadi itu namanya Simpang Raja. Terus tujuan berikutnya dari Simpang Raja ini kita mengarah ke Jeramba Besi. Itu nama desa ya teman-teman, Jeramba Besi. Jeramba itu kalau di sini jembatan ya teman-teman, karena dulu penghubung desanya ini ada sebuah jembatan yang terbuat dari besi gitu. Ini kita sudah memasuki desa Jeramba Besi ya teman-teman. Salah satunya jembatannya tadi yang kita lewatin barusan, tapi itu sudah dibangun permanen ya teman-teman. Dan jalan akses sekitarnya ini tadi ini baru dicor ulang teman-teman. Kemarin itu sempat banyak yang pecah ya, rusak. Dan salah satu jembatan yang masih dari besi ya teman-teman, ada di depan nanti. Usaha masyarakat sini ya kebun karet ya teman-teman, jadi bertani karet gitu. Kalau beberapa tahun yang lalu itu mau masuk sini susah ya teman-teman,
jadi sering terisolir kalau sedang musim hujan gitu, karena jalannya rusak, jalan tanah liat ya. Tapi kalau sekarang aksesnya sudah mudah dan jalannya sudah mulus semua. Nah ini teman-teman, gerambah atau jembatan besinya ya. Dari Jerambah Besi, tujuan berikutnya desa Sinar Dewa ya teman-teman. Ini kita sampai di Sinar Dewa. Di Sinar Dewa nanti ketemu perempatan, itu ada yang di depan. Kalau ke kanan itu kembali ke Simpang Belimbing. Kalau ke kiri itu ke Panukal ya teman-teman, atau bisa juga tembus ke Sekayu itu. Setelah Sinar Dewa, tujuan selanjutnya desa Sukamanis ya teman-teman. Nah ini kita sedang memasuki gerbang desa Sukamanis. Baru setelah dari desa Sukamanis ini, tujuan kita berikutnya desa Tanah Abang ya teman-teman. Kalau ini sudah masuk di kecamatan Tanah Abang ini. Kalau seperti Jerambah Besi tadi, dia masih masuk ke kecamatan Talang Ubi, tapi ini sudah masuk di kecamatan Tanah Abang. Kalau kabupatennya Pali ya teman-teman. Desa Sukacinta lumayan panjang ini. Kita akan ketemu beberapa dusun ya teman-teman. Dusun 1, 2 sampai 3 dusun atau 4 dusun kalau nggak salah. Kita sudah sampai di ujung dari desa Sukacinta ya teman-teman. Di depan itu perbatasannya itu dengan desa Tanah Abang itu ada jalan Serpo, jalan untuk khusus angkutan batubara. Nah ini gerbang selamat jalan dari desa Sukacinta ya teman-teman. Artinya ini kita sudah masuk di desa Tanah Abang. Sama-sama satu kecamatan Tanah Abang ya teman-teman. Cuman yang satu desa Sukacinta, yang satu desanya namanya sama juga dan kecamatannya, desa Tanah Abang. Nah yang kita seberangin ini jalan Serpo ya teman-teman, jalan khusus untuk batubara. Itu dari arah kanan itu dari arah Muara Enim, dari arah Lahat ya teman-teman. Itu nanti sampai ke pelabuhan apa itu, lupa saya namanya. Ada pelabuhan untuk diangkut pakai tongkang ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di pusat kota Tanah Abang ini, pusat pemerintahan kecamatan Tanah Abang. Di depan nanti kita akan melewati persimpangan ya teman-teman, simpang 5 itu karena banyak cabangnya. Ada yang ke arah pasar, ada yang ke arah Purun, terus ke arah Raja. Nah kita yang ke arah pasar juga, tapi yang bisa tembus ke Prabu Muli sama daerah Modong ya teman-teman.
Nah, ini persimpangannya, kita ambil ke kiri dulu, baru kemudian ke kanan ya teman-teman. Nah, yang kalau lurus itu ke Raja, yang belok ke kiri tadi ke Purun. Kalau yang belok ke kanan ini bisa sama tembus dengan jalan yang kita lalui ini ya teman-teman. Ini pusat kotanya Tanah Abang ya teman-teman, udah lengkap, ada Alfamartnya juga ya. Seperti di Sukakarya itu nggak ada minimarket ya teman-teman, yang ada cuman warung-warung, toko-toko masyarakat setempat seperti Alfamart atau Indomaret belum ada di Sukakarya, tapi kalau di Tanah Abang ini sudah ada. Ini kita mengarah ke pasar ya teman-teman. Sebetulnya ada jalan lingkar agar kita tidak melewati pasar ya teman-teman, karena kalau pas hari Kalangan itu rame ya teman-teman, agak susah terutama untuk mobil kalau lewat pasar sini. Itu ada di setelah Alfamart tadi, belok ke kiri ya teman-teman, itu jalan lingkar, nanti tembusnya di perbatasan dengan desa Muara Sungai ya teman-teman. Kalau pakai motor rame juga nggak masalah sih, motor bisa satset ya teman-teman, tapi kalau pakai mobil, nah sudah kayak kecil kayak gini udah rame yang parkir, yang jualan di tengah, di pinggir-pinggir jalan gitu ya, jadi mobil agak susah kalau sedang rame ya teman-teman. Memang sebaiknya lewat jalan lingkar yang saya sebutkan tadi, ada di beberapa video saya sebelumnya yang lewat dari jalan lingkar sana ya teman-teman. Di sebelah kanan ini Sungai Lematang teman-teman. Nah, ini teman-teman persimpangannya yang saya sebutkan jalan lingkar tadi ya, tembusnya ke situ teman-teman. Kalau yang pakai mobil sih amannya lewat sana aja. Jalannya juga sudah bagus teman-teman, itu tadi udah aspal mulus ya. Dulu itu jalannya cor-coran juga, cuman udah ya kayak gini, udah di aspal halus kayak gini. Setelah dari Tanah Abang ini kita masuk di Muara Sungai ya teman-teman, tapi masih masuk di Kecamatan Tanah Abang, cuman desanya Muara Sungai. Baru dari Muara Sungai ini kita mengarah ke Prabu Muli, Desa Payu Putar. Ini baru ya teman-teman di aspal gini, sebelumnya coran, cuman cornya ya udah banyak yang pecah-pecah gitu. Terus ini udah dilapisin aspal kembali ini, jadi udah enak, udah nyaman ya. Itu salah satu lokasi sumur Pertamina. Nah, untuk ke Payu Putar ini nanti kita jalan terus, ini nanti ketemu persimpangan ya teman-teman. Kita ambilnya yang ke kanan. Nah, ke kanan terus ke kiri. Ya ikutin aja jalan aspal ini. Kalau yang ke kiri tadi itu ke arah Modong teman-teman, bisa arah tembus ke Modong, Lembak ya, Lembak ke Gelumbang juga bisa situ. Tapi untuk kondisi jalannya nggak tahu ya teman-teman, untuk sampai ke Lembak apakah bagus seperti jalan yang kita lewatin tadi ya, apa udah ada yang hancur atau jelek. Karena udah lama saya nggak lewat ke sana, ada sekitar 10 tahunan ya teman-teman nggak lewat ke daerah sana, jadi udah nggak update lagi perkembangan jalan di sana itu. Ini kita sudah mau sampai jembatan Sungai Lematang. Kita berada di atas Sungai Lematang, ini sedang meluap ya teman-teman. Di mana-mana sungai di kawasan ini meluap. Sungai Musi juga meluap
karena memang sedang musim hujan ya. Kalau dulu biasanya kita kalau nyebrang ini sebelum ada jembatan ini naik perahu teman-teman, apa istilahnya, kapal ketek ya. Cuman orang sama motor aja. Kalau mobil nggak bisa, harus muter jauh lewat simpang belimbing atau lewat lembak tadi ya untuk sampai ke Tanah Abang ini. Ini kita udah sampai di wilayah Prabu Muli ya teman-teman. Kalau desanya ini Desa Payuputan. Nah ini di depan ini gerbang selamat datang Kota Prabu Muli. Cuman sayangnya di beberapa titik ya, terutama yang di sini ya teman-teman, ini corannya ini udah hancur ini. Nah di sini nih udah hancur sampai ke nanti persimpangan kita jalan menuju kota ya teman-teman. Itu tadi titik-titik yang rusak jalannya teman-teman, yang dari perbatasan tadi sampai ke sebelum jembatan ini ya teman-teman. Kalau di sini sudah bagus kembali, cuman yang di sebelah kanan, sisi sebelah kanan itu juga rusak. Sama nanti ada di depan ya teman-teman, yang saya bilang mau arah ke persimpangan ke kota nanti. Di sebelah tadi barusan ada SPBU Mini. Di Payuputan ini juga banyak menghasilkan padi atau beras ya teman-teman. Nah itu salah satunya sebelah kiri itu tempat penanaman padi ya teman-teman. Nah ini kalau pas harinya kalangan di sini rame teman-teman. Di sini orang berjualan kalangan ya. Kalangan itu adalah pasar mingguan. Kalau nggak salah harinya hari Selasa kalangan di sini. Nah itu teman-teman persimpangannya, dan ini salah satu juga titik yang rusak ya jalannya teman-teman. Nah ini kita ambil yang ke kanan. Kalau ke kiri itu kembali ke desa ya, bukan kembali, maksudnya mentok di desa. Setelah Payuputan, Gunung Kemala ya teman-teman. Kita sudah memasuki desa Gunung Kemala. Di pangkal desa ini nanti ada SMP Negeri 9. Nah ini ya teman-teman, SMP Negeri 9. Ada SMA nya juga. Nah ke jalan yang sebelah kiri itu teman-teman, itu ke SMA Negeri 5. Itu juga tembus ke Sungai Medang ya teman-teman. Sungai Medang itu nanti tembusnya di Prabu Jaya. Sudah ada video saya sebelumnya tapi pakai mobil ya teman-teman. Nah ini Gunung Kemala. Sekarang sudah kelurahan ya teman-teman, bukan desa lagi. Sudah masuk di wilayah Prabu Muli Barat. Jadi jalannya agak sempit, kayaknya udah nggak bisa dilebarkan lagi karena udah mepet sama perumahan penduduk ya teman-teman. Kalau kita naik motor kayak gini dari sini dari Gunung Kemala ini sampai ke pusat kota, ke pasar ya teman-teman, itu sekitar kurang lebih makan waktu 15 menit. Tapi nanti saya mau ajak teman-teman lewat belakang ya teman-teman, bukan lewat, kan biasanya saya ajak lewat depan, lewat Jalan Jenderal Sudirman. Ini nanti kita potong lewat jalur belakang, itu tembus ke daerah Wonosari itu. Untuk
teman-teman yang asli Prabu Muli pasti tahu lah jalannya, lewat Jalan Negata ya. Tapi teman-teman yang dari luar kota ya, memang Prabu Muli cuma untuk lewat aja, tetap lewat ini lurus mentok ke jalan lintas saja ya teman-teman, langsung Jalan Jenderal Sudirman itu nanti langsung mengarah ke Palembang. Nah, ini untuk teman-teman yang memang mau melanjutkan perjalanan mudiknya ke Palembang atau ke Lampung, ke Jawa gitu, tetap ambil jalur lurus ya teman-teman. Ini saya karena mau pulang, ini saya belok ke kiri nih. Ini jalur belakang menuju ke Mangga Besar. Saya mau pulang, mampir ke tempat orang tua di Mangga Besar ini, lewat jalan belakang sini ya teman-teman. Ini ya khusus untuk yang tinggal di Prabu Muli aja. Kalau teman-teman dari luar kota jangan lewat sini, nyasar nanti. Ini namanya Jalan Negata teman-teman. Seperti nama orang Jepang, Jalan Negata. Mungkin ada yang tahu, bisa tulis di kolom komentar kok kenapa namanya ini dinamakan Jalan Negata. Ya setahu saya sih dari kecil dulu ini nama jalannya Jalan Negata. Ini udah dicor ya teman-teman, cuman hancur lagi, rusak lagi ya, karena memang ini sebetulnya jalan milik Pertamina ya teman-teman, jalan IPA ini. Ini kita juga nanti akan melewati asetnya Pertamina, itu SP Prabu Muli Barat ya. Sama ada stasiun kompresor gasnya juga. Kalau di Musi sana itu, di Musi Rawas itu SKG 8, kalau di sini SKG 10. Bagi kita yang mau pulangnya ke Wonosari, Mangga Besar atau belakang pasar ya teman-teman, memang ini jalur tercepat, nggak perlu lewat Jalan Jenderal Sudirman. Atau yang mau menghindari polisi karena nggak lengkap surat-suratnya, bisa lewat sini ya. Ini bukan ngajarin jelek ya, cuman ngasih rute aja jalan yang cepat gitu dan aman. Yang kita lewatin barusan tadi ya teman-teman, asetnya Pertamina itu, dan ini masih aktif digunakan untuk jalan pipa ya teman-teman, baik pipa minyak maupun pipa gas. Banyak perusahaan juga yang bikin yard di daerah sini ya teman-teman. Nah kalau terus itu tembus ke Jalan Jenderal Sudirman kembali, itu di sebelah Zipur ya teman-teman. Ada beberapa perusahaan besar yang ada di sini, ngantor di sini. Seperti sebelah kanan itu Selam Bersih ya teman-teman. Kalau yang kiri ini yardnya Pertamina ini, untuk pipa-pipa gitu. Kalau yang sebelah kiri ini Pertaga Samtan ya teman-teman, gabungan Pertamina sama perusahaan Korea itu. Kalau sebelah kanan ada tembok perbatasan dengan Komperta Prabu Muli ya teman-teman. Ini sudah mengarah ke Prabu Muli Utara. Tujuan saya di Mangga Besar, sebentar lagi sampai ya teman-teman. Jadi saya kira videonya sampai sini dulu. Ini kita berada di Jalan Negata. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang ya teman-teman, biar kita lebih semangat untuk bikin videonya. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin perjalanan saya. Semoga video ini memberikan manfaat. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.